Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jenazah Titi Handayani, korban pembunuhan sadis, sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pelaku pembunuhan diketahui adalah tetangga korban. Korban meninggal dengan luka sayatan dan juga luka tusuk di bagian wajah dan juga leher pada Selasa dini hari lalu. Dan setelah visum, jenazah korban akan dibawa oleh pihak keluarga menuju desa Padamaran 4, Kecamatan Padamaran, Kabupaten Kayu Agung, Sumatera Selatan untuk dimakamkan. Korban sebelumnya dibunuh di depan rusunawa yang berada di Jalan Letkol Kasnariansyah, lantai 1, Blok D, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Pelaku diduga membunuh korban karena sakit hati setelah korban dianggap menghina istrinya dengan kata-kata kasar. Pelaku juga menghabisi nyawa korban di depan kedua anaknya yang masih berusia 5 tahun dan juga 10 bulan. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita langsung berbincang dengan Kombes Pol Anom Setiaji, Kapolrestabes Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anom. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati. Pak Kapolrestabes, ini mengenai kasus ini. Kalau yang kita dapatkan informasinya adalah korban dan juga pelaku ini bertetangga, kemudian sering ada caci maki sehingga membuat mungkin dendam atau amarah dari si pelaku. Sebenarnya kronologinya seperti apa sih Pak? Ya, jadi itu diawali daripada tanggal 9 November, Pak. Itu istri pelaku dengan kakak pelaku yang bertetangga dengan korban. Itu terjadi selisih paham, mereka tinggal dalam satu rusunawa, satu kompleks rusunawa yang sama. Di dalam kehidupan bertetangga mereka konflik sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang dianggap menyakiti hati, melukai perasaan daripada istri pelaku. Akibat dari tersebut pelaku dilapori oleh istrinya bahwa terjadi cekcok dan sebagainya. Kemudian pelaku pada malamnya dini hari dia berusaha masuk ke rumah korban untuk melukai dengan cara illegal access. Dan naik melalui peralo dan ke lantai 2 dan jendela lain tidak terkunci di rumah korban. Sekian, Pak. Oke, jadi sebenarnya yang bertikai ini sebelumnya adalah istri pelaku dan juga korban ya Pak? Ya, istri pelaku dengan kakak pelaku dengan korban. Oke. Cekcoknya ini akibat apa Pak? Mereka bertetangga. Dari kata-kata dari korban ini ada yang melukai perasaan. Oke, pas kejadian memang si korban ini seorang diri atau kabarnya disaksikan oleh anak-anaknya begitu? Ya, kebetulan korban ini usia 36 tahun, ibu rumah tangga yang single parent. Dengan 2 anak umur 5 tahun dan 10 bulan. Jadi pada saat kejadian, korban ditusuk, dilukai secara fisik dari arah perlukaan sebelah kanan. Korban sempat ada perlawanankah atau sempat kabur? Ya betul, jadi begitu sesaat diserang, korban melarikan diri, berusaha melarikan diri dengan disaksikan anaknya, kemudian dikejar oleh pelaku. Jadi anaknya pada saat itu dibawa oleh si korban sendiri Pak ya? Ya, tinggal dalam satu rumah. Oke, nah akhirnya nasib anaknya bagaimana Pak pada saat itu Pak? Ya, pada saat itu korban diduga tewas di tempat, kemudian pelaku melarikan diri. Alhamdulillah 2 jam sudah kami tangkap. Kemudian pada saat kami olah TKP juga sudah banyak tetangga. Kami panggil dari pihak keluarga, oleh karenanya anaknya saat ini kami jemputkan di orang tua dari korban. Pak Anom, nampaknya suara Anda agak terputus-putus Pak, boleh diulangi lagi? Ya, jadi anaknya sekarang kami titipkan kepada pihak keluarga, orang tua daripada korban. Tapi sudah ada juga mungkin pendekatan secara psikologis ya Pak ya? Ya, rencana memang kami akan lakukan konseling terhadap anak di luar daripada konteks alur penyidikan yang kami lakukan. Pak Anom, kalau berbicara mengenai background pelaku sendiri, pelaku dan juga korban, mereka ini sehari-hari seperti apa pekerjaannya? Kemudian apakah memang si pelaku ini sudah terlihat temperamen kah, emosional kah? Mungkin nanti akan kami lakukan secara teknis, Mbak, ya, kejiwaan. Tapi dari yang bersangkutan profilnya adalah usia 20 tahun pelaku, kemudian pekerjaan buruh kasar. Oke, Pak Anom, jadi pada saat kejadian ada nggak indikasi bahwa si pelaku ini juga ingin menyakiti anak yang berusia 5 tahun dan 8 bulan ini? Untuk sementara arah penyidikan belum, masih kepada hanya korban dan juga
kekerasan seksual juga masih belum kami temukan. Nah, senjata yang digunakan ini dibawa dari rumah si pelaku atau bagaimana, Pak? Nah, itu ditemukan dan menurut keterangan dari pihak keluarga korban itu adalah pisau yang ada di rumah korban digunakan seharian. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Anom, Kombes Pol Anom Setiaji, Kapolres Tabes Palembang untuk waktu dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali, Bapak.